Profil aplikasi e-commerce, pengertian dan sejarah Tokopedia. Tokopedia merupakan salah satu perusahaan jual beli berbasis digital terbesar di Indonesia. Sejak resmi diluncurkan, Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang pesat. Dengan mengusung model bisnis marketplace dan mal online, Tokopedia memungkinkan setiap individu, toko kecil, ataupun brand untuk membuka dan mengelola toko online. Tokopedia mempunyai program untuk mendukung para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara online. Tokopedia secara resmi diluncurkan ke publik pada 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada 6 Februari 2009. Bagaimana aplikasi e-commerce yang dipilih mengetahui perilaku konsumen dalam memilih produk unggul? 1. Analisis data transaksi. Setiap aktivitas konsumen yang terjadi di Tokopedia seperti pembelian, pencarian, klik, direkam dalam bentuk data transaksi. 2. Pemanfaatan machine learning dan AI. Tokopedia menggunakan algoritma berbasis machine learning dan kecerdasan buatan atau AI untuk mengolah data perilaku konsumen. 3. Fitur wishlist dan review. Wishlist. Fitur ini memungkinkan konsumen menyimpan produk yang ingin mereka beli nanti. Review dan rating. Ulasan konsumen terhadap produk memberikan data penting tentang kualitas produk. Bagaimana integrasi komputasi awan dalam kemudahan akses aplikasi Tokopedia di berbagai perangkat tanpa batasan infrastruktur? Integrasi komputasi awan dapat melalui beberapa aspek berikut: skalabilitas dan fleksibilitas. Komputasi awan memungkinkan Tokopedia untuk memanfaatkan infrastruktur cloud yang dapat dengan mudah diskalakan sesuai dengan kebutuhan. Artinya baik saat ada lonjakan pengguna seperti saat promosi besar atau event tertentu, maupun saat traffic lebih rendah. Tokopedia dapat menyesuaikan kapasitas server secara otomatis. Ini mengurangi beban infrastruktur fisik dan memungkinkan aplikasi tetap berjalan lancar berbagai perangkat tanpa gangguan. 1. Akses tanpa batas perangkat. 2. Pengolahan data yang efisien. 3. Pemeliharaan pembaruan tanpa gangguan, dan lain-lain. 4. Bagaimana pemanfaatan IoT untuk fungsi aplikasi Tokopedia? Pemanfaatan IoT dalam aplikasi Tokopedia dapat meningkatkan banyak aspek operasional, layanan pelanggan, dan efisiensi proses bisnis yang lebih canggih. IoT memungkinkan perangkat fisik untuk saling berkomunikasi, berbagi data, dan melakukan tindakan otomatis, yang pada gilirannya memberikan dampak positif dalam mengoptimalkan pengalaman pengguna, meningkatkan operasional platform, serta mendukung ekosistem e-commerce yang lebih cerdas. Berikut adalah beberapa IoT dalam aplikasi Tokopedia. 1. Manajemen stok dan inventaris yang lebih efisien. 2. Pengiriman dan logistik yang cerdas. 3. Pengalaman belanja yang lebih personalisasi. 4. Keamanan dan privasi yang lebih terjamin. 5. Optimasi pengelolaan energi di gudang dan toko fisik. Selanjutnya, bab 5, evaluasi fitur utama dari perspektif e-commerce yang dipilih. 1. Halaman ganda menampilkan rekomendasi produk berbasis AI. Navigasi menjadi lebih mudah dengan kategori yang lebih jelas. 2. Daftar transaksi menyajikan riwayat pembelian dengan detail status pesanan. Fitur pelacakan pesanan terintegrasi. 3. Ulasan membantu pembeli mendapatkan panduan sebelum membeli. Fitur pemberian ulasan mudah digunakan. 4. Beli lagi memudahkan pengguna membeli produk yang sering dibeli. 5. Toko yang di-follow mempermudah akses ke toko favorit. 6. Pesanan di komplain. Alur komplain terstruktur dengan informasi langkah-langkah yang jelas. 7. Bantuan Tokopedia Care menyediakan chatbot dan panduan penyelesaian masalah. 8. Scan kode QR mempermudah transaksi offline dengan integrasi pembayaran. 9. Customer login masuk mudah dengan OTP, akun Google, atau media sosial. 10. Keranjang memudahkan pengguna mengelola produk yang ingin dibeli, menyediakan informasi subtotal dan ongkos kirim. 11. Wishlist mempermudah pengguna menyimpan produk untuk dibeli nanti. 12. Metode pembayaran
Beragam pilihan metode pembayaran yaitu e-wallet, transfer bank, dan cicilan. Integrasi dengan layanan pembayaran populer. 3. Fitur dompet digital. Dompet digital mempermudah proses pembayaran sehingga mendorong pengguna untuk lebih sering berbelanja. Dengan fitur dompet digital, e-commerce menciptakan ekosistem yang saling terhubung. Dompet digital memungkinkan e-commerce memperoleh pendapatan tambahan melalui biaya transaksi, bunga, atau kerjasama dengan mitra perbankan dan merchant. Program cashback atau point reward dari dompet digital meningkatkan ketertarikan pengguna dengan platform. E-commerce dapat memanfaatkan data pembayaran untuk memahami pola belanja pengguna. Pembayaran melalui dompet digital lebih cepat dan efisien dibandingkan metode tradisional. Dengan memiliki dompet digital sendiri, e-commerce mengurangi ketergantungan pada layanan pembayaran pihak ketiga. Pembayaran yang cepat dan aman, merchant tidak perlu menyediakan berbagai metode pembayaran. Karena dompet digital e-commerce sudah menyangkut semua kebutuhan pembayaran. Merchant dapat memanfaatkan program promosi dompet digital. Dompet digital mempermudah merchant melacak transaksi secara real time. Adapun keuntungan untuk pengguna dapat menyelesaikan pembayaran dalam hitungan detik tanpa perlu berpindah ke aplikasi lain atau memasukkan data tambahan. Banyak dompet digital dapat menawarkan insentif seperti cashback, diskon, atau point reward yang membuat belanja lebih hemat. Selain untuk belanja, dompet digital seringkali mendukung pembayaran tagihan, top-up pulsa, tiket transportasi, atau layanan hiburan. Transaksi menggunakan dompet digital lebih aman dibandingkan dengan memasukkan informasi kartu kredit secara langsung di platform e-commerce. Pengguna dapat menyimpan saldo untuk pembayaran langsung atau menghubungkan dompet dengan kartu debit atau kredit sebagai opsi tambahan. Dompet digital memudahkan pengguna yang tidak memiliki rekening bank atau kartu kredit untuk transaksi secara online, mempercepat adopsi transaksi digital di masyarakat sejalan dengan tren ekonomi digital yang terus berkembang. Fitur dompet digital yang aman dan andal meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap e-commerce. Bab 6. Rekomendasi layanan bagi pelanggan di luar dari yang sudah tersedia di aplikasi. 1. Fitur pay later. Keuntungan untuk pengguna yaitu fleksibilitas keuangan, cocok untuk kebutuhan mendesak atau saat dana tunai terbatas. Proses cepat dan mudah, cukup dengan terverifikasi data diri. Pengguna dapat langsung mengaktifkan fitur cicilan tanpa kartu kredit. Promo dan cashback. 2. Fitur layanan antar pesan makanan. Keuntungan untuk e-commerce yaitu diversifikasi layanan, peningkatan frekuensi penggunaan, potensi pendapatan tambahan, ekosistem yang lebih kuat, meningkatkan loyalitas pengguna, kolaborasi dengan mitra restoran. Adanya keuntungan lain yang didapatkan oleh mitra restoran dan merchant yaitu peningkatan penjualan, menambahkan pendapatan dari pengguna yang lebih memilih pesan online, kemudahan dalam operasional, promosi dan branding, dan data analisis. Dan keuntungan untuk konsumen yaitu kemudahan dan kenyamanan, beragam pilihan restoran dan jenis makanan tersedia di satu aplikasi. E-commerce sering menawarkan voucher, promo, cashback atau diskon khusus, fleksibilitas pembayaran, pelacakan pesanan real time, dan personalisasi. 3. Fitur dompet digital. Dompet digital mempermudah proses pembayaran sehingga mendorong pengguna untuk lebih sering berbelanja. Dengan fitur dompet digital, e-commerce menciptakan ekosistem yang saling terhubung, sehingga meningkatkan loyalitas pengguna. Dompet digital memungkinkan e-commerce memperoleh pendapatan tambahan melalui biaya transaksi, bunga, atau kerjasama dengan mitra perbankan dan merchant. Program cashback atau point reward dari dompet digital meningkatkan keterikatan pengguna dengan platform. E-commerce dapat memanfaatkan data pembayaran untuk memahami pola belanja pengguna. Dengan memiliki dompet digital sendiri, e-commerce mengurangi ketergantungan pada layanan pembayaran pihak ketiga, pembayaran yang cepat dan aman, merchant tidak perlu menyediakan berbagai metode pembayaran. Merchant dapat memanfaatkan program promosi dompet digital. Dompet digital mempermudah merchant melacak transaksi secara real time tanpa risiko kesalahan pencatatan manual. Adapun keuntungan untuk penggunanya, pengguna dapat menyelesaikan pembayaran dalam hitungan detik tanpa perlu berpindah aplikasi lain untuk memasukkan data tambahan.
Banyak dompet digital menawarkan insentif seperti cashback, diskon, atau poin reward yang membuat belanja lebih hemat. Selain untuk belanja, dompet digital seringkali mendukung pembayaran tagihan, top-up pulsa, tiket transportasi, atau layanan hiburan. Transaksi menggunakan dompet digital lebih aman dibandingkan dengan memasukkan informasi kartu kredit secara langsung di platform e-commerce. Bab 7. Implementasi Artificial Intelligence di Tokopedia. Lewat teknologi ini, Artificial Intelligence Tokopedia bertujuan ingin memberikan pengalaman pengguna yang lebih menyenangkan melalui personalisasi, prediksi yang lebih cerdas, dan rekomendasi yang lebih tepat. Berikut beberapa contoh implementasi Artificial Intelligence di Tokopedia, yaitu pengiriman lebih cepat dengan gudang pintar, dilayanin Tokopedia dari sisi logistik dan fulfillment. Tokopedia memanfaatkan AI dengan teknologi demand prediction untuk menghadirkan jaringan gudang pintar yang disebut dilayani Tokopedia. Dengan demand prediction ini, dilayani Tokopedia bisa memprediksi permintaan dan memberikan informasi kepada penjual mengenai lokasi-lokasi mana saja yang memiliki permintaan tinggi terhadap produk mereka. Sehingga para penjual bisa menyetok produk mereka di gudang pintar dilayani Tokopedia terdekat. Penjual juga mendapatkan berbagai fasilitas seperti penyimpanan di gudang pintar, pengemasan produk, penerimaan pesanan, pengembalian produk, penyerahan barang ke kurir, pembaruan stok produk, hingga pembalasan chat mengenai produk barang. Dilayani Tokopedia juga memudahkan para pegiat usaha memaksimalkan penjualan karena produknya dapat dijangkau oleh lebih banyak masyarakat Indonesia dengan lebih efisien. Selain itu, dari sisi pembeli bisa menikmati biaya ongkos kirim senilai Rp0 se-Indonesia dari produk yang dikirimkan oleh dilayani Tokopedia dan mendapatkan produk dengan lebih cepat karena dikirim dari lokasi yang lebih dekat. Selanjutnya, rekomendasi produk lebih personal. AI juga memungkinkan Tokopedia memberikan rekomendasi produk yang lebih personal dan relevan dengan ketertarikan pengguna. Dengan lebih dari 14 juta penjual di Tokopedia dan lebih dari 1,8 miliar produk terdaftar, AI bisa membantu Tokopedia memberikan prediksi dan rekomendasi produk yang akan diminati oleh pengguna berdasarkan data historis pengguna tersebut. Selanjutnya, layanan pelanggan dengan virtual assistant Tanya. Contoh pemanfaatan AI lainnya adalah layanan customer service Tokopedia Care. Tokopedia menghadirkan Tanya, virtual assistant Tokopedia berbasis AI yang diprogram untuk membantu menjawab semua pertanyaan pengguna Tokopedia. Tanya berperan sebagai persona untuk chatbot dan seluruh sistem otomatisasi dari layanan digital yang disediakan oleh Tokopedia Care. Selanjutnya, kunci pengembangan AI ada pada talenta digital. Menurut Herman, salah satu aspek terpenting dalam pengembangan AI terletak pada sumber daya manusianya. Kebutuhan akan talenta digital, khususnya data science dan artificial intelligence, semakin tinggi untuk menyambut pengembangan AI di Indonesia. Analisis SWOT pada Tokopedia. Yang pertama itu dari sisi strength. Yang pertama, Tokopedia itu tidak berbayar. Kedua, memiliki brand ambasador publik, figur papan atas. Yang ketiga, mudah diakses dalam mendaftar, menjual, dan membeli. Yang keempat, tampilan dan toolbar mudah dipahami. Nomor 5, adanya fitur promosi produk gratis yang membantu penjual. Yang keenam, sering ada promo diskon. Yang ketujuh, adanya fitur pre-order untuk produk yang impor karena biasanya proses akan lebih lama. Nomor 8, adanya fitur estimasi total yang harus dibayar pembeli dan estimasi ongkos kirim. Yang ke-9, jasa ekspedisi yang beragam. Yang ke-10, metode pembayaran dan transfer yang cukup lengkap dan cepat. Yang ke-11, waktu proses pesanan memiliki waktu yang lebih leluasa. Yang ke-12, keamanan cukup baik karena adanya penggunaan OTP. Selanjutnya yaitu kelemahan atau weakness. Yang pertama itu website dan aplikasi Tokopedia kerap mengalami error dan sering maintenance. Yang kedua, terkadang barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan. Yang ketiga, tidak ada fitur blacklist untuk buyer atau pembeli. Yang keempat, data informasi pribadi penjual tidak tertutup yang memungkinkan dapat dicuri atau dimanfaatkan untuk aksi penipuan. Yang kelima,
Karena mengakses Tokopedia harus menggunakan internet, maka pasar terbatas pada pengguna. Lalu yang keenam, fitur pengelolaan stok barang masih dirasa kurang optimal karena saat ada yang membeli, menunggu pembayaran stok tidak secara otomatis berkurang. Lalu yang ketiga itu peluang atau opportunity. Yang pertama itu karena Tokopedia berasal dari Indonesia dan berbahasa Indonesia, maka menjadi marketplace yang dapat menjangkau seluruh Indonesia. Nomor 2, bisa diakses di mana saja dan kapan saja selama terhubung dengan internet. Nomor ketiga, masyarakat Indonesia bersifat konsumtif. Nomor 4, dapat menargetkan masyarakat yang ingin sesuatu secara instan tanpa perlu ke toko offline. Nomor kelima, tren belanja online semakin meningkat. Lalu yang keempat itu ancaman atau threats. Yang pertama itu persaingan e-commerce yang lain menyediakan layanan yang serupa. Yang kedua, apabila tidak ada program dan inovasi akan tertinggal oleh e-commerce yang lain. Yang ketiga, ancaman dari hacker yang dapat mencuri data penjual maupun pembeli. Yang keempat, masyarakat Indonesia masih banyak yang gaptek. Nomor kelima, tidak adanya jaminan terbebas dari upaya perusakan atau manipulasi data. Nomor 6, masyarakat masih ragu dengan jual beli online karena rawan dengan penipuan. Nah, selanjutnya ke-9, rekomendasi perbaikan atau inovasi untuk kekurangan aplikasi. Nah, yang pertama ada fitur pengembalian atau return barang yang lebih mudah dan sederhana. Yang kedua, ada optimalkan fitur pencarian. Terkadang apa yang muncul tidak sesuai dengan apa yang kita cari. Nah, yang ketiga ada pemberitahuan ongkos kirim yang sesuai. Selanjutnya, keempat, menyediakan jasa kirim yang beragam agar dapat dipilih oleh konsumen. Nah, selanjutnya yang kelima, menambahkan produk-produk yang berasal dari official store, seperti produk mall atau produk berlabel resmi. Nah, yang terakhir, ada menyediakan platform uang digital khusus seperti ShopeePay.